Alhamdulillah, ini mati tatimus solihat wa bi ni'matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Al-ayah. Ikhwatu fillah, alhamdulillah setelah kita libur selama 3 harian, kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang senantiasa kita dawamkan dan pula syukur kita dalam posisi yang Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Begitu pula syukur ya, kalaupun keadaan saya masih agak berat karena baru pulang dari perjalanan kemarin ya, tapi insya Allah tentunya dengan senantiasa memperjuangkan ilmu ya, atau memperjuangkan dakwah, maka Allah akan ringankan hisab kita. Dalam hari ini kita bahas sedikit tema yang masih hangat, bahwa saudara kita Ustadz Usman Ridwan ya, di hari Selasa ya, 3 hari yang lalu beliau menghembuskan nafas yang terakhir ya, dan harus dijemput menghadap Allah, tepatnya di Selasa siang, dan saya itu berada di perjalanan ya gitu, dan mendengar atau melihat, membaca gitu ya, hal itu kaget-kaget ya gitu. Karena beliau juga ya termasuk ya al-ustadz jemaah yang aktif juga, beliau juga ya, selain beliau khotib ya, juga seorang yang alim. Beliau juga aktif membaca buletin Arisalah ya gitu, yang senantiasa sebulan sekali online ya, sekarang masih PDF ya gitu. Beliau masih rutin ya gitu. Kan beliau waktu itu mau pesan tuh ya dengan jumlah yang banyak, tapi ya saat itu pula Allah belum menghendaki ya gitu, untuk mendapatkan buletin saat itu ya. Tadinya mau kesini, cuman belum bisa ya, padahal sudah mensiasati ya di hari sebelumnya itu. Ternyata qadarullah. Dan sebelum beliau juga mendapatkan ilmu yang lainnya, beliau sudah menjemput ajalnya juga ya. Beliau orang yang konsisten ya, untuk termasuk juga mendapatkan ilmu ya. Sebelumnya juga senantiasa mendengarkan, walaupun dengan ya sebatasnya online gitu ya. Kalau dulu ikut juga sedikit komentar ya gitu, menyimak gitu ya gitu. Dan beliau sangat rajin. Tak terbayangkan saat itu pula Allah harus mengakhiri ya, dengan takdirnya ya, ajalnya sudah tiba ya gitu.
dan kita hanya berharap ya beliau terima iman dan Islamnya serta amal solehnya ya. Beliau juga lulusan dari alumni pesantren Persatuan Islam ya, di Jagalan. Nah itu ya, sebagai tambahan pengumuman saja ya. Karena bukan hanya beliau adalah jamaah kita di Persis, beliau juga adalah orang yang saling istiqomah, saudara kita ya. Senantiasa juga membaca ilmu dari Buletin dari Salah, terus juga senantiasa berkontribusi juga gitu. Tentunya maka dengan doa ini kita harapkan dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Tentunya sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwa kehidupan ini tidak hanya berjalan satu kali. Ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang isinya hisab atau perhitungan. Tidak ada lagi amal yang dilakukan. Kalau saat ini kita beramal ya gitu. Karena nantinya di kehidupan yang kedua kita tidak bisa beramal lagi. Orang kafir ingin kembali ke dunia untuk apa? Beramal solih, tapi tidak bisa gitu. Sia-sia belaka. Kehidupan di mana yang kedua ini akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan. Kalau saja ibaratnya begini, kita seorang musafir. Musafir itu membawa 3 kantong berat, ya gitu. Jadi bukan enteng-enteng, bukan kaleng-kaleng, lah zaman sekarang bahasanya gitu ya. Bawanya 3 kantong yang berat, ya gitu. Atau lebih ya bahkan ya gitu. Dengan tujuan persiapkan acara juga ya. Dan itu sudah mempersiapkan matang-matang sebelum acara itu berlangsung ya gitu. Katakanlah dengan souvenir atau dengan persiapan datangkan mubalik gitu. Persiapan pola pandangan dan seterusnya gitu. Itu dipersiapkan matang-matang. Seorang musafir membawa barang ini ya, dengan berat ya. Dan persiapkan sedetail mungkin, serinci mungkin ya, supaya tidak ada yang ketinggalan ya. Karena sudah ketinggalan kita menyesal ya. Seorang musafir ini. Nah ya. Lebih-lebih lagi orang yang akan melakukan perjalanan ke akhirat nanti. Bisa nggak kita mempersiapkan untuk seperti musafir tadi ya gitu. Segala detailnya, rincinya itu tidak mau ketinggalan tuh ya. Kantongnya semuanya berat tuh ya gitu. Terus bawa semuanya bahkan sebulan tuh ya. Bahkan kadang bergadang untuk hanya sebuah acara ya gitu. Ya. Bisa sampai segitunya ya gitu. Tapi ketika kita melakukan perjalanan ya, bermusafir ke kehidupan akhirat nanti, atau bermusafir menuju ajal kita, sedangkan kita mempersiapkan segalanya. Nyatanya masih ketar-ketir ya, dalam melakukan amal soleh. Padahal itulah katakanlah mahar yang berharga untuk kita menghadap Allah gitu.
di mana amal soleh kita, kebaikan kita. Terkadang untuk mempersiapkannya juga kita sering terlambat. Kita masih santai-santai gitulah gitu. Nah, belum waktunya sholat ya santai aja dulu lah gitu. Atau kita kadang belum waktunya haji gitu ya. Kita masih santai, bahkan kadang tidak mempersiapkan. Nah, coba kalau misalnya ajal seketika itu, gitu. Apakah kita bisa bersantai? Tidak bisa, gitu ya. Tidak bisa kita bersantai. Ajal itu tiba-tiba, ya, kadang tiba-tiba. Ada orang yang menderita sakit sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun lebih, menderita sakit, ya, terbujur kaku, ya dia juga ujung-ujungnya meninggal. Tapi ada pula orang yang sehat, ya, dia tidak menderita penyakit apa-apa, ya, normal, dan bertemu bisa bercakap, ya, bersanda, bisa senda gurau, bisa tertawa, ya. Tapi ternyata Allah jemput ajalnya secepatnya. Sudah waktu ajalnya secepatnya, sehingga datang secara tiba-tiba. Nah, kadang kita mesti santai gitu. Kita kadang masih terus mencari dan mencari, ya tidak menjadi keliru. Hanya saja prioritas kita yang terkadang yang di depan mata, yaitu kematian, ya, ternyata lebih diabaikan daripada di depan mata dunia. Ya. Padahal kematian juga di depan mata, ya. Dunia di depan mata, tapi kita abaikan saat itu pula kematian itu. Kita lebih mengejar, kita lupa kewajiban kadang, atau kita lupa kalau kita hanya karena mencari saudara-saudara kita, ya, hanya karena mencari dunia, ya. Padahal nanti kematian bisa saja menyebut kapan saja, dan tidak akan bisa kita kabur. Karenanya termasuk juga semua sengketa yang ada di kehidupan pertama, yaitu kehidupan kita di dunia saat ini, akan Allah selesaikan di kehidupan yang kedua. Sehingga apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba yang lain, dan kezaliman itu belum selesai, maka akan dilanjutkan di akhirat. Nah, kadang kita nyaman, ya, itu kita masih bercakap, ya, memojokkan si fulan, gitu. Si fulan ini begini-begini, dan si fulan, kadang di depan matanya kita memojokkan dia, gitu. Bagaimana pemerintah harus gini, harus begitu, gitu. Merendahkannya, gitu ya, kadang, gitu, tanpa sadar bahwa dirinya juga punya kekurangan, gitu ya, dan dirinya juga perlu disikapi dengan lembut, ya. Dia adalah saudara kita, tapi kadang kita lalai, gitu ya, gitu. Seakan-akan kita yang paling tegas, kita yang paling hebat dalam menasihati, gitu ya. Tapi ternyata itu adalah melukai perasaan orang yang dinasehati. Itu kan zalim juga, ya. Itu kan terkadang, ya, terkadang kita mengucapkan dengan lisan kita.
gitu ya, untuk menasihati dia, bahkan dengan tegas. Dan kalau masih dengan koridor ilmu, koridor berkata dengan ilmu, ya masih alhamdulillah ya, gitu. Bagus ya, gitu. Tapi kalau koridornya sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti, melukai perasaan orang yang nasihati, itu kan zolim juga. Nah, itu terkadang kita aman-aman aja gitu ya. Nah, padahal tidak sadar itu zolim. Maka Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 30 sampai 31, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Innaka mayyitun. Sesungguhnya kalian itu adalah mayyit. Itu bahasanya, akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka akan mati. Artinya semua pasti akan merasakan kematian. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguhnya kamu pada hari kiamat akan bantahan di hadapan Tuhan. Surah Zumar ayat 30 sampai 31. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini meskipun teksnya menyebutkan tentang sengketa antara orang mukmin dengan orang kafir yang nanti mereka akan berdebat di hadapan Allah di akhirat nanti, namun konteksnya bisa dibawa pada semua orang yang berselisih ketika di dunia. Semua akan diselesaikan di akhirat nanti. Semua bentuk perselisihan, ketidakadilan atau bahkan ketidaknyamanan, ya semuanya akan ditegakkan keadilannya di akhirat, kelak dihadapkan oleh Allah. Maka tatkala firman Allah ini turun, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu mengatakan, "Hai Rasulullah, ayukafiru alaina ma kana bainana fid dunya ma'a khawasid dzunub." Wahai Rasulullah, apakah sengketa yang terjadi di antara kita pada hari kiamat nanti akan diulang, di samping kita juga mempertanggungjawabkan dosa diri kita sendiri? Maka jawaban Rasulullah, "Na'am." Diyukarrironna alaikum hatta yu'addiya ila kulli di hakin hakahu. Ia akan diulangi hingga setiap orang yang memiliki hak akan peroleh haknya masing-masing. Kemudian Zubair bin Awam komentar lagi, "Wallahi innal amra lasyadid." Demi Allah, jika seperti itu tentu urusannya sangat berat. Berarti ini luar biasa. Ya nanti itu akan berbantahan. Anak berbantahan pada orang tuanya, istri bantahan pada suaminya, atau kebalikannya juga. Ada dalam sebuah hadis bahwa suaminya tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan keimanan, hanya sekedar nafkah, dan cuma bisa melahirkan seorang anak, itu juga ya, dengan upayanya ya. Tapi situ arti akan berbantahan juga. Suami akan membantah juga pada istri. Ya. Engkau bisanya hanya menghiburkan diriku saja. Dan gitu dan begitu dah. Banyak. Anak juga akan berbantahan pada orang tua. Engkau bisanya hanya melahirkan anakku, tapi engkau tidak menasihatiku. Banyak itu ya bagaimana berbantah-bantahan. Dan setiap
orang itu akan punya jawaban nantinya, akan punya jawaban terus menerus. Begitu juga orang yang dizalimi itu akan bantah-bantahan. Si fulan berbuat dosa kepadaku dan sebagainya, itu akan berbantah-bantahan, insyaallah. Maka kita bisa bayangkan tatkala memiliki sengketa di dunia ini dengan orang lain, emosi kita bisa terkuras, ya, membuat seseorang tidak nyaman dan lelah. Tapi nanti akan diulangi lagi ya gitu. Pembantah-bantahan itu, pertengkaran itu akan diulangi. Karena emang setan itu kadang gampang gitu. Gampang memasukkan godaannya, ya, baik kepada siapapun gitu. Kepada seorang anak atau kepada seorang istri, itu juga pada seorang suami juga sama saja gitu ya. Kadang ya gitu. Mudah merasa gak nyaman sedikit, udah langsung gitu. Masalah sedikit aja gitu, jadi perselisihan gitu. Ya gak masalah, emang pastinya untuk mendewasakan diri itu pasti ada masalah ya gitu. Pasti harus ada masalah. Tapi kalau sudah sampai perselisihan itu mencerai beraikan, nah itu ini akan menjadi pertanggungjawabkan nanti dunia dan akhirat ya. Kata Imam Syafi'i dalam sebuah nasihatnya, bi'zaz zadi ilal ma'adil kudwanu alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa seseorang menuju akhirat adalah sengketa yang terjadi dengan sama manusia, insyaallah. Karena semakin banyak seorang itu berselisih, ya, sengketa, maka dia berpotensi melakukan zalim. Dan ini akan dibawa ke pengadilan akhirat. Maka dengan nasihat Imam Syafi'i ini memperingatkan kita supaya sadar akan kehidupan yang kedua, yang benar-benar dipertanggungjawabkan nanti di akhirat terhadap adanya kezaliman, kemaksiatan, dosa, pelanggaran, dan juga bisa jadi juga seseorang itu menang sengketa di dunia, punya jawaban, punya argumen, di sidang bisa berargumennya itu, karena tidak ada yang berani mengganggu dan menyentuh kita di dunia. Tapi ingat, tidak ada yang hilang di akhirat nanti, semua akan dikembalikan pada milik haknya masing-masing. Nah, itu demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Oke, nanti ada lanjutannya ya pembahasan ini. Insyaallah juga nanti kita lanjutkan lagi di hari, kemungkinan hari Senin ya. Jadi Senin nanti lebih baik ya zuhur dulu di sini ya. Kalau Ahad nanti diberitahukan lagi ya. Insyaallah Senin di pada salat zuhur ya. Wa'afu minkum wa fikum. Aku lahum lihada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dan bin fa'innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.